komunikasi yang sukses dan komunikasi yang tidak sukses atau gagal. Ya. Berikutnya adalah tujuan komunikasi pemasaran. Tujuan yang pertama adalah membuat konsumen memperhatikan produk. Ya, artinya aware, itu sadar. Tujuan komunikasi adalah supaya mereka itu memperhatikan produk kita. Oh, ternyata kita melakukan komunikasi ini tujuannya adalah bagaimana mereka supaya memperhatikan, kemudian mereka ingin mempelajari produk kita. Itu tujuannya itu. Maka dari itu kita kemas komunikasi kita itu dengan baik. Baik komunikasi secara lisannya maupun komunikasi secara visual. Jadi secara visual untuk saat ini itu lebih efektif dibandingkan kita harus ngobrol. Terkadang kalau misalkan situasi kita kurang baik, itu bisa jadi komunikasi kita itu tidak tepat sasaran atau tidak mengena. Beda halnya kalau misalkan kita sudah kemas, kemudian dalam bentuk visual, baik ada suaranya maupun hanya gambarnya saja. Maka dari itu saat ini kalau kita melihat amatin berita-berita saat ini, mereka banyak visualnya sudah tampil, kemudian ada narasi yang diucapkan oleh reporternya, sehingga mereka itu untuk menginformasikan produk itu lebih jelas. Meskipun memang waktunya itu sudah diatur sedemikian rupa, jangan terlalu lama, jangan berbelit-belit, langsung pada tujuan. Namanya tujuan komunikasi itu untuk menarik perhatian daripada konsumen, untuk memperhatikan produk yang kita tawarkan, produk yang kita promosikan. Berikutnya adalah menarik konsumen melakukan pembelian. Setelah mereka memperhatikan, kemudian mereka membandingkan produk yang sudah pernah digunakan, kemudian produk yang baru muncul ini, mereka akan berpikir, wah kira-kira saya sudah tertarik nih dengan produknya. Saya ambil contohnya lagi gitu. Banyak saat ini produk-produk misalkan alat rumah tangga. Alat-alat rumah tangga saat ini banyak sekali yang memberikan nuansa baru, dalam arti mereka mempunyai inovasi-inovasi yang lebih canggih, yang lebih simpel gitu. Misalkan kursi, sekarang ada kursi lipat. Yang apa tujuannya? Tujuannya bagi rumah yang dengan ukuran yang lebih kecil, ketika menggunakan kursi yang lebih simpel, lebih praktis, ini adalah tawaran. Bagaimana si produsen, bagaimana si perusahaan sudah mengetahui analisa-analisa. Kemudian bagaimana ini targetnya untuk kursi-kursi minimalis ini. Nah, target kursi minimalis ini adalah perumahan subsidi. Coba saja nanti diamatin oleh rekan-rekan. Nah, kenapa? Di situ ada potensi pasar. Nah, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan produk-produknya? Atau kita juga bisa mengamati bagaimana pemasaran perumahan yang subsidi. Mereka tampilkan dulu gambar-gambarnya di depan jalan, di samping jalan-jalan, khususnya di tempat di mana mereka akan membangun perumahan tersebut. Banyak tipe-tipe yang mereka tawarkan gitu. Perumahan dulu dengan sekarang itu pasti berbeda gitu. Berbeda dengan apanya? Dari desainnya. Itu masih berbeda. Cuma kalau dari kualitasnya mungkin hampir sama kualitasnya, kualitas bahannya. Beda lagi dengan kualitas dari struktur bangunannya gitu. Oke, itu ada pembedaannya. Nah, kita bisa melihat itu bagaimana mereka mengkomunikasikan, karena mereka itu ingin mendapatkan perhatian yang pertama gitu. Mendapatkan perhatian daripada konsumen. Tampilan yang mewah dulu, ya, ada gambar-gambar poster, spanduk yang besar-besar, kemudian ada gambar perumahan dengan DP sekian Anda sudah mendapatkan rumah. Nah, itu bagian daripada tujuan komunikasi pemasaran melalui iklan yang dibuat dengan banner khusus. Nah, ini ada tujuannya apa lagi? Menarik konsumen melakukan pembelian daripada yang tujuan yang pertama. Kemudian membangun sikap positif terhadap produk. Membangun sikap positif terhadap produk artinya apa? Produk yang kita kemas adalah produk yang mempunyai manfaat. Tujuan komunikasi pemasaran adalah bagaimana kita mengemas produk kita supaya mempunyai citra yang bagus.
Yang tadi saya sudah katakan, tidak mungkin kita memasarkan produk kita dengan menyampaikan keburukannya. Tidak ada orang marketing seperti itu. Ada juga yang buruk ditutup-tutupin menjadi kelebihannya gitu. Makanya supaya membangun sikap positif terhadap produk yang kita pasarkan. Oke ya. Berikutnya adalah memberikan arti simbolis terhadap produk, menunjukkan produk dapat memecahkan persoalan konsumen lebih baik daripada produk atau jasa pesaing. Ya, jadi endingnya komunikasi pemasaran yang bertujuan bagaimana produk kita ini ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang sudah menggunakan produk lain namun belum diberikan kepuasan, belum puas dengan produk tersebut gitu. Karena apa? Namanya konsumen itu mempunyai perbedaan-perbedaan selera. Maka dari itu kita harus bisa memenuhi seorang marketer, seorang pemasaran gitu. Bagaimana kita bisa menganalisa kebutuhan dari si konsumen gitu. Tentunya dengan produk yang kita tawarkan lebih baik dibandingkan produk yang pesaing. Jangan sampai kita membuat produk kemudian kita tidak analisa dulu kekuatan produk kita itu apa gitu. Kalau produk kita di bawah pesaing, yang ngapain kita membuat produk yang artinya kita rugi gitu. Kita mau berpikir untuk usaha, kemudian kita tidak mencermati dari persaingan. Wah, kira-kira kita ngikutin orang aja itu untuk usaha gitu. Cuma kita tidak memperhatikan bagaimana kita untuk bersaing, bagaimana kita komunikasikan pemasarannya gitu, supaya produk kita itu lebih dikenal, memviralkan produk kita. Ya.